Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Subagja. Saya dari Administrasi Negara semester 5. Di sini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Pengampu Ibu Dina, yang mana untuk memilih salah satu organisasi internasional, yang mana saya mengambil organisasi internasional yaitu IMF. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai dana moneter internasional. Sebagai sebuah lembaga keuangan internasional, IMF adalah organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara anggotanya. Adapun pengertian IMF pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menjadi bagian dari Sistem Persatuan Bangsa-Bangsa ataupun PBB. Hubungan IMF dengan PBB bersifat berkesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF pun bersifat independen dan tidak ada campur tangan dari PBB. Dilansir dari laman resmi IMF, saat ini jumlah negara di dunia yang menjadi anggota organisasi tersebut ada sebanyak 190 negara. Adapun sejarah IMF dimulai pada Juli 1944. Lembaga tersebut didirikan oleh Konferensi Bretton Woods. Pembentukan IMF ini bersamaan dengan pembentukan Bank Dunia, atau yang kala itu disebut dengan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan ataupun dalam kurung IBRD. Kala itu sebanyak 44 negara yang terlibat dalam konferensi kesepakatan untuk membentuk sistem kerja sama ekonomi dan mencegah devaluasi mata uang yang menyebabkan depresi besar atau Great Depression di tahun 1930-an. IMF ini beroperasi pada tahun 1945 dengan jumlah negara yang menjadi anggota sebanyak 29 negara. Lalu setiap negara di dunia bisa menjadi anggota atau bagian dari IMF asal memiliki suatu kebijakan luar negeri dan menerima anggaran dasar organisasi. IMF adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Artinya, IMF bertanggung jawab atas setiap transaksi internasional yang terjadi antar negara. Lembaga tersebut menyediakan mekanisme yang sistematis untuk transaksi antar nilai tukar atau hal dalam hal tersebut. Hal itu ditujukan untuk mendorong investasi dan mempromosikan perdagangan ekonomi global yang seimbang. Selain itu, IMF juga akan menilai sektor keuangan dan regulasi dari sebuah negara juga kebijakannya. Adapun kenapa saya memilih IMF, karena dalam IMF ini mungkin saya bisa berpengalaman, lalu bisa juga sebagai wawasan yang lebih luas lagi, yang mana tujuan IMF ini salah satunya yaitu sebagai kerjasama moneter internasional, yang mana untuk membangun kerjasama moneter internasional di antara negara anggota melalui lembaga permanen yang menyediakan wadah untuk konsultasi dan kerjasama dalam berbagai masalah dan isu moneter. Yang kedua, tujuan IMF untuk memastikan stabilitas pertukaran. Lalu yang ketiga ada untuk menyeimbangkan pertumbuhan perdagangan. Mungkin sekian video yang saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.